Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film 1408 yang dirilis pada tahun 2007. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Mike Enslin. Mike adalah seorang penulis yang saat ini sedang berfokus menulis novel dengan genre horor. Novel Mike berisi tentang berbagai macam pengalamannya ketika dia menginap di hotel-hotel yang terkenal angker. Novel buatannya lebih ke arah review jujur Mike saat menginap di tempat yang angker. Meskipun dia menulis novel dengan genre horor, Mike ini adalah orang yang tidak percaya dengan adanya hal-hal mistis. Sekarang dia telah merilis buku dengan judul 10 Hotel Terangker. Selain itu, ternyata Mike merupakan sosok pria yang sombong, egois, dan juga sangat ambisius. Ia memiliki istri yang bernama Lily dan juga seorang anak yang bernama Katie. Namun setelah kematian Katie akibat suatu penyakit, hubungan di antara Mike dan Lily mulai menenggang. Mike sering sekali mengabaikan Lily dan ia lebih memilih untuk tinggal sendirian saja di tempat yang jauh. Alasan Mike sering mengabaikan Lily adalah karena Lily mirip dengan anaknya yaitu Katie. Ketika melihat Lily, Mike akan teringat lagi dengan anaknya yang sudah meninggal. Karena Mike baru saja merilis novel terbarunya, Mike pun pergi ke acara fan meeting dengan para penggemarnya. Well, there weren't many bidders. I would think not. Setelah fan meeting, Mike pun pergi ke pantai untuk berselancar. Tanpa dia sadari, sebuah ombak yang sangat besar mulai menghantamnya hingga Mike hampir tenggelam. Beruntung saja, Mike berhasil kembali ke tepi pantai. Kemudian, Mike pergi ke kantor pos untuk mengambil surat dari para penggemarnya. Dari sekian banyak surat yang dia terima, Mike menemukan satu kartu pos yang menurutnya sangat menarik. Kartu pos itu dikirim oleh Hotel Dolphin. Hotel itu mengundang Mike untuk datang ke sana, namun mereka melarang Mike untuk memasuki kamar nomor 1408. Pesan larangan itu tentu saja sangat menantang bagi Mike. Kemudian Mike mulai mencari informasi tentang kamar nomor 1408 yang ada di Hotel Dolphin. Dari hasil pencariannya, Mike menemukan banyak sekali orang yang meninggal bunuh diri di kamar tersebut. Mereka semua bunuh diri dengan cara yang berbeda-beda. Kemudian Mike pun menelpon pihak Hotel Dolphin karena dia tertarik untuk menginap di kamar 1408. Namun saat dia hendak memesan kamar hotel itu, operator hotel mengatakan bahwa tidak ada kamar 1408. Mike pun terus memaksa untuk menginap di kamar itu, namun pihak hotel langsung menutup telepon dari Mike. Karena tidak berhasil menyewa kamar itu, Mike langsung menelpon penerbitnya untuk meminta bantuan. Mike meminta penerbitnya itu untuk membantunya menyewa kamar 1408 di Hotel Dolphin. Penerbitnya pun kaget dan dia bertanya apakah Mike yakin akan menginap di kamar itu karena kamar itu terkenal sangat angker. Mike pun sangat yakin untuk menginap di hotel itu karena hal tersebut sudah menjadi kewajibannya. Keesokan harinya, Mike pun langsung pergi ke Hotel Dolphin. Hotel tersebut sangat besar dan ramai akan pengunjung. Sesampai di sana, resepsionis langsung memanggilkan manajer hotel yang bernama Gerald. Mike meminta pada Gerald untuk mengizinkannya menginap di kamar 1408. Akan tetapi, Gerald meminta Mike untuk menginap di kamar lain saja. Karena Mike ini sangat keras kepala, Gerald pun mengajak Mike untuk berbicara di ruangan kerjanya saja. Di sana, Gerald menjelaskan betapa mengerikannya kamar 1408. Gerald menyebut kamar itu sebagai kamar iblis karena dia merasa bahwa kamar tersebut dihuni oleh iblis. Di kamar itu telah terjadi banyak kasus bunuh diri. Dari hasil pencariannya, Mike hanya mengetahui 22 kasus bunuh diri yang terjadi di kamar tersebut. Namun ternyata Gerald mengatakan bahwa sebenarnya total keseluruhan dari kasus bunuh diri di kamar 1408 adalah sebanyak 56 kasus dalam kurun waktu 68 tahun. Gerald pun menjelaskan bahwa tidak ada orang yang berhasil bertahan di kamar itu selama lebih dari 1 jam. Mereka yang menginap di kamar itu pada akhirnya akan meninggal dengan cara bunuh diri. Gerald memohon pada Mike untuk mengurungkan niatnya menginap di kamar tersebut. Gerald berjanji pada Mike jika Mike mengurungkan niatnya menyewa kamar 1408, maka Gerald akan memberikan sebuah buku yang di dalamnya berisi informasi rahasia tentang kamar 1408. Selain itu, dia juga akan memberikan alkohol yang harganya sangat mahal pada Mike. Meskipun telah disogok, Mike ini tetap ingin menginap di kamar 1408. Dengan sangat terpaksa, Gerald pun mengizinkan Mike menginap di kamar itu. Gerald segera mengambil kunci kamar 1408 dan langsung mengantar Mike menuju ke lantai 13 di mana kamar 1408 berada.
Sebenarnya lantai 13 ini adalah lantai 14. Namun karena lantai 13 bisa dikatakan sangat sakral, maka pihak hotel pun mengganti tulisan lantai 13 menjadi lantai 14. Saat berada di lift, Mike khawatir pada keadaan kamar 1408 yang mungkin sangat kotor. Lalu Gerald pun mengatakan bahwa kondisi kamar 1408 selalu dijaga dengan baik. Setiap bulannya pihak hotel selalu membersihkan kamar itu dengan hati-hati. Mereka tidak berani berlama-lama di sana karena mereka takut jika terjadi sesuatu yang buruk pada mereka. Pihak hotel hanya berani masuk ke sana beramai-ramai dan hanya dalam waktu 10 menit saja. Sesampai di sana, sekali lagi Gerald meminta Mike untuk tidak memasuki ruangan itu. Akan tetapi Mike sudah membulatkan tekadnya untuk menginap di kamar tersebut. Mike pun segera pergi ke kamar 1408. Sebelum memasuki kamar 1408, Mike melihat ada seorang wanita dan bayinya yang menginap di kamar sebelah. Kemudian Mike pun masuk ke dalam kamar 1408. Dari dekorasinya, kamar itu nampak seperti kamar hotel pada umumnya. Di sana Mike mulai berkeliling kamar itu dan mengecek tiap sudut ruangan. Tak lupa dia juga merekam suaranya sambil berbicara tentang apa saja yang ada di kamar itu, mulai dari dekorasi dan apa saja yang dia rasakan ketika berada di kamar tersebut. Saat sedang menengok pemandangan luar lewat jendela, Mike dikagetkan oleh suara radio yang menyala dengan sendirinya. Selain itu, tiba-tiba saja ada permen coklat di atas kasur. Mike pun sangat yakin jika ada seseorang yang sedang bersamanya di kamar itu. Saat mengecek sekeliling kamar, Mike tidak bisa menemukan orang lain di kamar tersebut. Semakin lama, Mike mulai merasa kepanasan. Hal ini dikarenakan termostat kamar itu mengalami kerusakan. Mike pun segera menelpon operator hotel untuk meminta teknisi memperbaiki termostat tersebut. Sambil menunggu teknisi datang, Mike kembali mengecek kamar itu berharap dia menemukan hal-hal mistis. Tiba-tiba saja Mike melihat salah satu lukisan yang awalnya rapi, tiba-tiba menjadi sedikit miring. Mike pun langsung membetulkan lukisan itu. Meskipun melihat benda yang bergerak dengan sendirinya, Mike masih tidak percaya bahwa itu adalah ulah dari makhluk halus. Tak lama kemudian, teknisi pun datang ke kamar. Namun dia tidak mau untuk masuk ke dalam kamar itu. Alhasil, Mike sendiri yang membetulkan termostatnya dengan arahan dari teknisi tersebut. Tak bisa lama, Mike kembali dikagetkan oleh radio jam yang tiba-tiba menyetel waktu hitung mundur selama 60 menit. Hal itu tentu sangat menakutkan bagi Mike. Mike pun kembali merekam suaranya untuk menjelaskan tentang kejadian-kejadian yang ia alami. Namun tiba-tiba saja telinganya berdengung hingga dia tidak bisa mendengar suaranya sendiri. Saat mencoba mendengar suara di luar kamar, tiba-tiba saja jendela kamar itu menjepit tangannya hingga tangan Mike terluka. Kemudian Mike langsung ke kamar mandi untuk membersihkan lukanya. Namun lagi-lagi keran air itu tiba-tiba saja berubah menjadi air panas dan hal tersebut langsung menyakiti tangan Mike. Tak cukup sampai di sana, radio itu kembali menyala dengan sendirinya dan memperdengarkan penggalan kalimat lagu yang berbunyi, "Kami baru saja mulai." Nampaknya iblis yang ada di kamar itu berkomunikasi dengan Mike lewat radio tersebut. Di sini Mike sudah sangat ketakutan dan dia sangat ingin keluar dari kamar tersebut. Kemudian dia pun menerima telepon dari operator hotel, namun operator hotel tersebut mulai mengatakan hal-hal yang aneh. Mike mencoba menjelaskan pada operator itu bahwa dirinya ingin keluar dari kamar tersebut. Akan tetapi operator itu tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh Mike. Karena tidak kuat lagi berada di sana, Mike mencoba membuka pintu kamar tersebut, namun yang terjadi, kunci kamarnya malah rusak begitu saja. Tak menyerah sampai di situ saja, Mike mencoba untuk meminta pertolongan dari seseorang yang ada di apartemen seberang. Nah, di sini hal aneh pun mulai terjadi lagi, di mana orang tersebut malah meniru setiap gerakan yang dilakukan oleh Mike. Pada awalnya Mike merasa sangat bingung, namun ketika Mike mengarahkan lampu ke wajahnya, terlihatlah bahwa orang tersebut memiliki wajah yang sangat mirip dengan Mike. Dan dari belakang pria itu muncul seorang wanita misterius yang membawa palu mencoba untuk menyerangnya. Ternyata wanita itu juga muncul di belakang Mike dan Mike pun berusaha untuk menghindari serangan dari si wanita itu. Namun tiba-tiba saja wanita itu menghilang entah kemana.
Setelah wanita itu menghilang, Mike mencoba mencari cara untuk memberitahu orang lain bahwa dirinya membutuhkan pertolongan. Mike membuang sebuah lampu keluar jendela, namun yang terjadi adalah lampu tersebut tidak bisa menyentuh tanah dan menghilang begitu saja. Di sini terlihat kamar itu seperti membawa Mike ke dimensi lain yang tidak bisa dijangkau oleh orang lain. Kamar tersebut seperti terisolasi dari dunia luar, yang artinya Mike terjebak di sana dan tidak bisa meminta bantuan dari siapapun. Mike pun merekam segala kejadian yang dia alami. Pikiran Mike mulai dibuat kacau oleh kamar tersebut. Tiba-tiba saja TV di kamar itu menampilkan sebuah video masa lalu dari Mike ketika anaknya yaitu Katie masih hidup. Melihat video itu membuat Mike menjadi sedih karena merindukan anaknya tersebut. Di kamar itu, Mike mulai melihat kejadian-kejadian masa lalu dari orang-orang yang melakukan bunuh diri di kamar tersebut. Tak berselang lama, Mike mendengar suara bayi menangis dari kamar sebelah. Mike pun meminta anak itu untuk diam, namun lama-kelamaan suara itu mulai mengganggu Mike, hingga dia pun terpaksa melempar kursi ke arah dinding. Lalu Mike pun pergi ke kamar mandi. Di sana Mike melihat ayahnya yang sedang duduk di kursi roda. Namun ternyata itu hanya halusinasi dari Mike saja. Mike merasa bahwa saat ini dia sedang bermimpi buruk. Kemudian Mike sadar bahwa dinding yang dia lempari dengan kursi sudah terlihat retak dan mengeluarkan cairan berwarna merah kecoklatan. Mike pun mulai berencana untuk keluar dari kamar itu melewati jendela. Namun usahanya kembali gagal, yang pada akhirnya membawanya kembali ke kamar tersebut. Saat melihat peta pada hotel itu, Mike merasa sangat kebingungan karena ia hanya melihat peta kamarnya saja, sedangkan kamar lain menghilang begitu saja. Karena hal tersebut, Mike pun bisa melihat keadaan luar kamarnya melalui lubang pintu kamarnya, dan yang terlihat hanyalah sebuah dinding. Tiba-tiba saja suasana kamar itu berubah. Kamar tersebut terlihat dikelilingi oleh dinding beton yang membuat kamar tersebut terisolasi dari dunia luar. Beberapa kali Mike melihat kilas balik masa lalunya di kamar itu. Dia juga sempat mendengar suara Katie yang memanggilnya beberapa kali. Kemudian Mike mencoba untuk menghubungi Lily dengan menggunakan laptopnya, dan ternyata usahanya itu berhasil. Namun di sini Lily berkata bahwa Mike terlihat seperti hantu. Mike mencoba untuk memberitahu Lily bahwa dirinya terjebak di kamar 1408 yang ada di Hotel Dolphin. Namun secara tiba-tiba saja sistem mendeteksi kebakaran mulai menyala yang menyebabkan laptop Mike mengalami konslet. Tidak menyerah sampai di situ saja, Mike pun mencoba untuk naik ke saluran udara. Mike ingat jika ada seorang wanita yang menginap di kamar sebelahnya. Namun saat mengintip kamar wanita itu, Mike terkejut karena wanita itu adalah Lily bersama dengan Katie yang masih bayi. Kemudian Mike pun mencoba untuk melihat kamar lainnya melewati saluran udara, dan di sana dia melihat masa lalu dirinya ketika bersama dengan ayahnya. Terlihat bahwa Mike ini sangat sombong sehingga dia bersikap kasar pada ayahnya sendiri. Saat melusuri saluran udara, Mike menemukan mayat pria yang menjadi korban pertama dari kamar 1408. Mayat itu tiba-tiba saja hidup dan mulai mengejar Mike. Singkat cerita, Mike akhirnya berhasil kembali ke kamar 1408. Sesampai di kamar itu, Mike mulai mengalami halusinasi lagi. Kini dia berhalusinasi melihat Geralt berada di dalam kulkas. Ia pun marah-marah pada Geralt dan dia terus menanyakan apa yang diinginkan oleh Geralt. Di dunia nyata, Mike ini terlihat sedang mengamuk di depan kulkas. Setelah itu, Mike kembali melihat masa lalunya ketika bersama Lily dan mendiang anaknya yaitu Katie. Kemudian suasana kamar tiba-tiba menjadi sangat dingin hingga suhunya mencapai 0 derajat. Mike berusaha untuk menghangatkan dirinya dengan membakar buku dan menggunakan selimut. Lalu Mike melihat laptopnya yang tiba-tiba saja menyala dan tersambung ke video call dengan Lily. Di situ Lily menjelaskan pada Mike bahwa dia telah memanggilkan polisi untuk mengecek kamar 1408. Namun polisi tidak bisa menemukan keberadaan dari Mike di kamar itu. Ini dikarenakan Mike telah dibawa ke dimensi lain oleh iblis yang ada di kamar tersebut. Saat sedang berbincang dengan Lily, tiba-tiba saja muncul Mike palsu yang meminta Lily untuk datang ke kamar 1408.
Mike pun berusaha untuk mencegah hal itu, namun iblis itu berhasil membuat Lily percaya bahwa Mike yang menginginkan Lily datang ke kamar 1408. Tak lama setelah itu, bangunan kamar tersebut mulai runtuh dengan sendirinya. Lalu mulai turun hujan, dan lukisan yang ada di kamar itu berubah menjadi lukisan yang sangat mengerikan. Kemudian Mike memukul lukisan laut itu dan tiba-tiba saja keluarlah banyak air dari lukisan tersebut. Karena banyaknya air di dalam kamar itu, Mike pun menjadi tenggelam. Namun secara tiba-tiba, Mike terbangun di pinggir pantai. Kejadian ini sama persis seperti kejadian waktu Mike hampir tenggelam ketika berselancar. Mike pun dibawa ke rumah sakit oleh orang-orang yang ada di pantai. Ketika terbangun dari pingsannya, Mike melihat bahwa Lily telah berada di sampingnya. Mike pun menjadi sangat kebingungan karena sebelumnya dia berada di kamar 1408. Mike mulai bercerita pada Lily tentang dirinya yang pergi ke New York dan menginap di kamar 1408 di Hotel Dolphin. Mike terus menjelaskan pada Lily tentang kejadian aneh di kamar tersebut. Akan tetapi di sini Lily sama sekali tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Mike. Yang Lily ketahui, Mike masih berada di Los Angeles. Mike pun berpikir mungkin saja kejadian yang dia alami di kamar 1408 hanyalah sebuah mimpi buruk yang dialami olehnya. Setelah itu, Mike pun mengajak Lily untuk menghabiskan waktu berdua dengannya. Ketika sedang makan malam bersama, Lily meminta Mike untuk membuat cerita dari mimpi Mike ketika berada di kamar 1408. Keesokan harinya, Mike pergi ke kantor pos untuk mengambil surat dari para penggemarnya. Namun dia sadar bahwa kartu pos dari Hotel Dolphin tidak ada di sana. Kemudian Mike iseng mencari informasi Hotel Dolphin dan kamar 1408. Namun dia tidak menemukan satu berita pun mengenai kasus kematian di kamar tersebut. Hal ini terasa tidak masuk akal bagi Mike. Semua hal tentang kamar 1408 seperti menghilang dengan sendirinya. Kemudian Mike pun mulai menulis cerita tentang dirinya yang pernah bermimpi buruk berada di kamar 1408. Beberapa bulan kemudian, naskah yang dibuat Mike pun telah selesai. Sebelum mengirim naskahnya ke penerbitnya, Mike terlebih dahulu bertemu dengan ayahnya di panti jompo. Mike berkata pada ayahnya bahwa dia mulai menjalani hidupnya dengan baik. Kemudian Mike pun pergi ke kantor pos untuk mengirimkan naskah novel terbarunya. Namun di sana dia menyadari bahwa karyawan kantor pos itu adalah karyawan dari Hotel Dolphin. Kemudian mereka pun mulai menghancurkan kantor pos itu dan ternyata selama ini Mike tidaklah keluar dari kamar tersebut. Mike masih terjebak di kamar itu dan tidak ada yang bisa menolongnya. Tak bisa lama Katie muncul di kamar itu dan Mike pun segera memeluk Katie. Mike merasa sangat senang karena dia bisa memeluk Katie lagi. Namun baru saja memeluk Katie, tubuh Katie berubah menjadi abu. Tiba-tiba saja terdengarlah suara radio kamar yang membuat Mike menjadi sangat kesal. Mike pun mulai mengamuk dan mulai menghancurkan kamar itu. Saat dia kelelahan, Mike melihat bahwa jam di kamar itu menunjukkan bahwa waktu 1 jam mulai habis. Setelah waktu 1 jam habis, Mike pun kembali ke keadaan normal. Kondisi kamar itu juga berubah menjadi seperti semula, seperti tidak ada yang pernah terjadi. Ketika Mike melihat ke arah jam, anehnya jam tersebut kembali seperti sedia kala dan menunjukkan waktu 60 menit. Lalu Mike pun mendapat telepon dari operator hotel. Tapi sepertinya yang menelpon itu adalah iblis kamar 1408. Iblis itu menggunakan suara operator hotel untuk bisa berkomunikasi dengan Mike. Kemudian kamar itu memberikan 2 pilihan pada Mike, yaitu pilihan pertama, Mike bisa memilih untuk tetap hidup namun dirinya akan mengulangi siklus 60 menit yang sama seperti yang dialami sebelumnya. Lalu pilihan kedua, Mike tidak akan mengulangi siklus itu, namun dirinya harus bunuh diri agar bisa lepas dari kamar iblis tersebut. Kedua pilihan tersebut tidak akan bisa membawa Mike keluar dari kamar 1408 dalam kondisi yang selamat. Mike pun belum memberikan jawaban pada si iblis tersebut. Kamar iblis itu terus saja meminta Mike untuk melakukan bunuh diri dengan menyediakan tali untuk melakukan gantung diri. Tak lama kemudian, iblis itu memberitahu Mike bahwa Lily sudah sampai di Hotel Dolphin dan tak lama lagi Lily akan masuk ke dalam kamar 1408. Untuk mencegah Lily memasuki kamar itu, Mike pun rela mengorbankan dirinya untuk menghancurkan kamar tersebut.
Dengan menggunakan alkohol yang diberikan oleh Geralt sebelumnya, Mike membuat sebuah bom molotov yang mampu membakar kamar tersebut. Mike pun langsung melempar bom itu ke arah tempat tidur sehingga membuat api pun mulai menjalar ke seluruh kamar tersebut. Akibat dari kebakaran itu, alarm kebakaran hotel pun menyala yang menyebabkan kepanikan dari para tamu hotel. Pihak hotel pun segera mengevakuasi seluruh tamu yang ada di hotel tersebut. Sementara itu, Lily merasa sangat panik melihat kamar yang ditempati Mike mengalami kebakaran hebat. Di sisi lain, Mike berada di dalam kamar itu sambil menunggu seluruh kamar itu terbakar. Namun iblis di kamar itu mencoba untuk memadamkan apinya. Singkat cerita saja, Mike berhasil meledakkan kamar itu bersama dengan dirinya. Mike yang masih hidup mulai tertawa lepas karena dirinya berhasil menang melawan iblis kamar 1408. Sampai akhir hayatnya, Mike tidak menyerah dan terus berusaha untuk menang dari kamar iblis tersebut. Beberapa hari kemudian kita akan melihat bahwa Mike telah meninggal akibat kebakaran tersebut. Lily dan kerabat Mike pun hadir di acara pemakaman Mike. Jasad Mike disemayamkan tepat di sebelah makam putrinya yaitu Katie. Lily merasa sangat bersedih kehilangan Mike. Namun di sisi lain dia sangat senang karena Mike kini telah bersama dengan anak yang paling ia sayangi. Setelah acara pemakaman selesai, Geralt mendatangi Lily dengan membawa barang peninggalan Mike yang dia dapatkan dari runtuhan kamar 1408. Di sana, Geralt memuji keberanian Mike yang telah berjasa menghancurkan kamar iblis tersebut. Berkat pengorbanan Mike, kamar 1408 akhirnya dapat dimusnahkan. Geralt ingin menyerahkan barang milik Mike kepada Lily. Akan tetapi Lily menolaknya begitu saja. Saat berada di mobil, Geralt iseng mendengar isi tape rekaman milik Mike. Dari hasil rekaman itu, Geralt mulai merasa bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi pada Mike ketika berada di dalam kamar 1408. Lalu dia pun mendengar suara Katie dan hal itu membuat Geralt menjadi sangat ketakutan. Ketika Geralt melihat ke arah belakang mobilnya, Geralt menjadi sangat takut karena dia melihat Mike dengan tubuh yang penuh luka bakar. Sontak Geralt pun langsung memasukkan tape rekam itu ke dalam kotak dan segera pergi dari tempat tersebut. Scene akhir memperlihatkan arwah Mike yang berada di kamar 1408. Dia merasa senang karena kamar iblis itu dapat dia hancurkan. Lalu terdengarlah suara Katie yang memanggil Mike dan Mike mulai berjalan ke arah pintu. Secara perlahan arwahnya pun menghilang dan cerita pun selesai. Sebenarnya cerita di dalam film ini sudah selesai, namun karena fans yang kurang setuju dengan ending tersebut, maka dibuatkanlah satu ending alternatif. Di mana saat Mike berhasil membakar kamar iblis, para pemadam kebakaran berhasil menyelamatkan Mike yang dalam kondisi sekarat. Kemudian Mike meminta mereka untuk tidak memadamkan api di kamar 1408. Setelah kejadian itu, Geralt mengucapkan terima kasih pada Mike karena berkat keberaniannya kamar iblis itu berhasil dihancurkan. Dengan begini, kamar itu tidak akan dioperasikan lagi. Mike sekarang dirawat di rumah sakit. Selama masa penyembuhan, Lily selalu ada untuk menemani Mike. Kini Mike pun kembali hidup bersama dengan Lily. Saat sedang membereskan rumahnya, Mike mengambil tape rekaman yang dia bawa ketika berada di kamar iblis tersebut. Ia pun memutar ulang rekaman yang memperdengarkan suara Katie. Lily yang mendengar hal itu menjadi sangat-sangat terkejut. Nah, di sini gue mau menjelaskan sedikit tentang kamar 1408. Sejak dibangunnya hotel itu, kamar 1408 memang sudah sangat angker. Kamar itu sampai-sampai mendapat julukan kamar iblis karena banyaknya orang yang meninggal bunuh diri. Kamar itu seperti memiliki kesadarannya sendiri dan siapapun yang memasuki kamar itu tidak akan bisa keluar dengan selamat. Kamar iblis itu mampu membunuh para korbannya dengan membuat pikiran mereka mengalami halusinasi parah sehingga memaksa mereka untuk melakukan bunuh diri. Saat Mike memasuki kamar 1408, kamar iblis itu memberinya waktu 1 jam di mana Mike akan disiksa secara fisik dan mental. Selama 1 jam itu, Mike bisa saja dibuat berhalusinasi hingga melakukan bunuh diri. Namun anehnya, Mike mampu bertahan hingga waktu 1 jam itu berakhir. Setelah itu, kamar iblis meminta Mike untuk memilih tetap hidup namun terjebak di kamar itu selamanya dan mengulangi sisaan itu hingga Mike menjadi gila atau menghentikan sisaan berulang itu dengan melakukan bunuh diri. Kebanyakan dari korban kamar iblis lebih memilih untuk melakukan bunuh diri. Namun tidak dengan Mike. Dia tidak mau menyerah pada iblis tersebut. Dia langsung mencari cara agar kamar itu bisa dihancurkan.
Jika Mike harus mati, maka kamar iblis itu juga harus ikut hancur bersamanya. Dan Mike pun mengorbankan dirinya agar kamar iblis tidak membahayakan orang lain lagi. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.